Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CPNS di tahun 2024 ini ya. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali komentar dari teman-teman peserta seleksi CPNS tahun 2024 yang berharap gitu ya agar nantinya pada seleksi CPNS selanjutnya atau mungkin di tahun 2025 kalau dibuka gitu ya, tidak ada lagi perankingan di SKD. Artinya semua peserta seleksi kompetensi dasar yang lolos passing grade berapapun jumlahnya, mereka berhak melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang. Artinya tidak di ranking, tidak dibatasi maksimal 3 kali jumlah formasi. Dan hal ini banyak disuarakan gitu ya oleh para peserta seleksi CPNS tahun 2024 yang mungkin sudah lolos passing grade tetapi kalah di perankingan. Dan bagaimana menurut pendapat saya terkait dengan hal tersebut? Kemungkinan hal tersebut tidak bisa direalisasikan gitu ya. Kenapa? Karena hal tersebut, perankingan tersebut merupakan bagian dari seleksi gitu ya. Kalau semuanya berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang, tentunya ya tidak akan selesai-selesai. Nantinya jika yang lolos passing grade banyak, peserta seleksi kompetensi bidangnya banyak, waktunya tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih besar, dan ya tidak efektif gitu ya untuk menyaring para peserta seleksi CPNS yang memang benar-benar memiliki kompetensi. Tetapi tentunya hal ini bisa saja menjadi saran gitu ya bagi pemerintah, walaupun kemungkinan besar hal tersebut tidak bisa diterapkan. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait dengan hal ini? Apakah teman-teman setuju jika seluruh peserta yang lolos passing grade diikutkan ke tahap SKB, tidak ada perankingan di SKD? Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan isu ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan CPNS tahun 2025 ya. Jika dibuka ya, tidak pakai perankingan, benarkah gitu ya? Hal ini banyak disuarakan oleh para peserta seleksi CPNS 2024 yang mungkin sudah lolos nilai ambang batas atau passing grade tetapi kalah di perankingan gitu ya. Di video-video saya sebelumnya juga banyak yang komen seperti ini gitu ya. Diberitakan oleh jatimnetwork.com, judulnya CPNS 2025 tak pakai perankingan. Benarkah? Heboh isu ranking SKD dihapus. Kita coba bacakan ya. Seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil telah memasuki jadwal seleksi kompetensi bidang. Jadwal pengadaan SKB setiap instansi atau lembaga berbeda-beda. Jadi diharapkan pelamar CPNS untuk selalu mengupdate informasi dari setiap website instansi yang dilamar. Pelamar yang lolos dalam tes SKB adalah pelamar yang lolos passing grade dalam tes SKD dan masuk ke dalam 3 kali perankingan SKD. Dilansir oleh jatimnetwork.com dari akun TikTok @irfanhek, tentang tidak sedikit yang komentar di sosial media meminta agar untuk kedepannya regulasi mengenai lulus perankingan dihapuskan saja. Artinya, peserta yang lulus passing grade itu langsung lanjut ke SKB tanpa ada perankingan. Hal ini cukup menuai banyak komentar dan pembicaraan. Terkait hal tersebut tampaknya tidak memungkinkan, sebab perankingan termasuk dalam proses seleksi. Apabila misalkan tidak ada banyak proses penyaringan, artinya seleksinya akan membutuhkan waktu yang lama. Untuk pelaksanaan tes seleksi sendiri membutuhkan waktu, biaya, serta membutuhkan banyak sumber daya lainnya. Artinya instrumen lolos perankingan tersebut adalah salah satu instrumen untuk melakukan seleksi sebelum ke fase tes SKB. Selanjutnya, sehingga hampir tidak mungkin seleksi CPNS, mohon maaf,
Sehingga hampir tidak mungkin seleksi CPNS tanpa proses perankingan, kecuali nantinya ada regulasi atau peraturan terbaru dari Panitia Seleksi Nasional CPNS. Banyak juga komentar dari warganet yang juga menyetujui adanya sistem perankingan dalam seleksi pengadaan CPNS. Sistem sekarang sudah tepat. Yang belum lulus silahkan perbaiki sistem belajarnya. Komentar @stereo. Sistem sekarang sudah bagus banget. Kalau diubah bakal susah nyaring yang terbaik, malah makan banyak waktu di SKB. Malah menurutku waktu ujian aja yang ditambah genapin 120 menit. Lumayan cukup daripada 100 menit, komentar @heymortlin_. Biayanya lebih mahal kalau nggak ada perankingan. Di samping itu, waktu seleksinya makin lama. Tulis @iki2396986. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan keinginan dari teman-teman peserta seleksi CPNS 2024 yang mungkin sudah lolos passing grade atau nilai ambang batas, tetapi tidak masuk dalam perankingan, agar nantinya seleksi CPNS aturannya bisa dirubah gitu ya. Yang masuk ke tahap seleksi kompetensi bidang adalah semua peserta SKD yang lolos passing grade. Tetapi sudah dijelaskan tadi ya, kemungkinan tidak memungkinkan diterapkan aturan seperti itu, karena pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama, akan membutuhkan biaya yang lebih besar karena peserta SKB-nya otomatis bisa semakin banyak. Hal-hal semacam itu perlu dikaji lagi jika memang usulan ini nantinya bisa dipertimbangkan oleh Kementerian Pan-RB gitu ya, dan juga BKN tentunya. Jadi gimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan aturan bahwa semua yang lolos passing grade bisa mengikuti SKB? Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.